Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan membacakan terjemahan Al-Quran surat Yunus ayat 41 sampai dengan ayat 50. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jika mereka tetap mendustakanmu, maka katakanlah, bagiku amalku dan bagimu amalmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku perbuat, sedang aku pun tidak tahu menahu pula terhadap apa yang kamu lakukan. Di antara mereka ada yang mendengarkanmu ketika membaca Al-Quran. Tapi apakah engkau mampu menjadikan orang tuli dapat mendengar sekiranya mereka tidak mau memikirkan apa yang didengarnya? Sesuatu yang didengar hanya menimbulkan hasil guna bagi pendengarnya bila yang didengarnya itu dipikirkannya, dipahaminya, dan seterusnya diamalkannya. Kalau tidak demikian, dia sama saja dengan orang tuli. Dan di antara mereka ada yang mengarahkan pandangannya kepadamu ketika membaca Al-Quran. Tapi apakah engkau mampu menunjuki orang buta hati? Sekiranya mereka tidak mau memperhatikan apa yang dilihatnya. Catatan, karunia agama bagi manusia tak ada obahnya seperti karunia indera. Karunia itu baru berguna bila ia berorientasi dengan pemikiran. Sedangkan akal dan pemikiran itu sendiri tidak akan timbul kecuali dengan dorongan dan pengarahan kejiwaan serta kemauan yang sehat. Mereka yang tersebut pada ayat 42 dan 43 ini jiwanya sudah mencapai titik rawan sehingga sudah meninggalkan penggunaan akal untuk hal-hal yang bermanfaat menurut rumusan pemikiran dan pandangan sehat dalam ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan Rasul, guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sehingga idaman untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat itu sendiri sudah berada jauh di balik tirai yang merajai hawa nafsunya. Dia melihat tetapi buta, dia mendengar tetapi tuli. Sebenarnya Allah tidak mengurangi sedikit pun hak manusia untuk mendapatkan petunjuk. Namun manusia itu jualah yang merugikan dirinya sendiri. Catatan, karena tidak mempergunakan indranya untuk mendengarkan dan memperhatikan petunjuk Allah dalam Al-Quran. Dan ingatkanlah kepada mereka suatu hari saat mereka dikumpulkan semuanya. Saat itu mereka merasa bahwa masa hidup di dunia hanya sejenak di siang hari, tempat mereka sudah saling berkenalan secara luas. Sesungguhnya merugilah orang yang mendambakan kehidupan dunia yang pendek itu karena telah mendustakan pertemuan dengan Allah. Mereka tidak mendapat petunjuk dalam menentukan pilihannya. Sekiranya kami perlihatkan kepadamu sebagian siksaan duniawi yang pernah kami ancamkan kepada mereka, atau kami wafatkan kamu sebelum sempat melihatnya, toh tempat kembali mereka kepada kami juga. Kemudian Allah memberikan kesaksian terhadap perbuatannya. Catatan, kekalahan mereka di medan perang Badar diiringi kemarau panjang dan kelaparan. Yang kedua, maksudnya siksaan lain yang tidak sempat engkau saksikan nanti di akhirat
akan engkau lihat juga, hai Muhammad. Bagi setiap umat ada Rasul untuk memberi peringatan dan petunjuk. Apabila Rasul mereka sudah datang, barulah berlaku hukum baginya pada hari kiamat dengan dalil-dalilnya, dan mereka tidak dirugikan. Catatan, setelah mereka kedatangan Rasul dan mengetahui perintah dan larangan dalam urusan agama, kalau mereka melanggarnya, barulah mereka menerima siksaan pada hari kiamat. Mereka akan bertanya kepadamu, bila terjadinya ancaman siksa yang engkau janjikan kepada kami itu, jika benar katamu itu, jawablah, aku sendiri tidak mampu menangkis bahaya dari diriku dan tidak mampu pula merangkul manfaat untuk diriku kecuali yang dikehendaki Allah. Bagi setiap umat yang tuman mendustakan Rasul, sudah ditentukan waktu untuk menyiksanya. Bila jangka waktu itu sudah datang, tidak dapat diundurkan barang sesaat pun dan tidak pula dapat dipercepat. Katakanlah, coba terangkan kepadaku apa yang akan kamu lakukan jika siksaan Tuhan datang mengganyangmu di waktu malam atau di siang hari. Sebenarnya siksaan yang mana yang diminta oleh orang-orang yang berdosa itu supaya disegerakan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, telah kami bacakan terjemahan Al-Quran surat Yunus ayat 41 sampai dengan ayat 50. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.